Hari ini kita belajar tentang dimensi 3. Kita lebih fokus ke tahap persiapan untuk belajar dimensi 3. Jadi yang kita bahas adalah hal-hal yang perlu kita pelajari di awal ketika kita ingin mengerjakan soal-soal dimensi 3. Nah, untuk belajar dimensi 3 kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, kita harus bisa menggambar bangun ruang. Jadi gambar yang kita peroleh nanti itu hanya berupa sketsa, bukan berupa lukisan. Nah, sebagai contoh untuk saat ini yang mau saya bahas adalah bangun ruang kubus. Untuk balok penyelesaiannya nanti sama dengan kubus. Untuk prisma dan limas nanti baru bisa kalian kuasai setelah menguasai dimensi 3 kubus. Nah, sekarang saya gambar seperti ini, kemudian saya beri titik-titik dulu untuk rusuk yang letaknya di dalam. Untuk rusuk yang di luar, saya beri garis yang tidak putus-putus. Nah, kemudian setelah kita membuat gambar, kita perlu menentukan namanya dulu. Jadi namanya tidak boleh salah. Untuk penggambaran kubus, kita mulai A-nya dari pojok kiri bawah. Kemudian urut memutar dari pojok kiri bawah memutar ke belakang. Berarti di sini A, B, C, D. Kemudian karena kita mulai dari bawah, pojok kiri bawah, berarti untuk penamaan selanjutnya kita mulai dari pojok kiri atas. Berarti tadi huruf D, berarti saya tulis huruf E. E, F, G, H. Nah, seperti ini berlaku juga untuk bangun-bangun ruang yang lain. Jadi penamaannya kita mulai dari pojok kiri bawah atau kita mulai dari penamaan alas dulu. Nah, kemudian untuk kemampuan yang kedua yang perlu kita pahami adalah kemampuan dalam mencari sisi-sisi dari segitiga siku-siku dengan menggunakan Pitagoras. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa Pitagoras sudah kita pelajari di jenjang SMP. Nah, di jenjang SMA kita harapannya kita sudah matang di materi Pitagoras. Cuma saya ingin menambahi sedikit trik untuk mengerjakan Pitagoras. Nah, sekarang saya bahas Pitagoras. Ini saya hapus dulu. Untuk teorema Pitagoras itu berlaku di segitiga siku-siku. Jadi saya tulis di sini Pitagoras. Untuk secara umum, kalau saya punya segitiga siku-siku A, B, C, kemudian sisi miring saya namai C kecil, terus sisi penyikunya A kecil dan B kecil, berarti di teorema Pitagoras berlaku C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Untuk mencari sisi miring, maka operasi yang ada di dalam akar kita gunakan penjumlahan. Kemudian ketika kita mencari B atau sisi penyiku, berarti kita pakai operasi pengurangan. Dengan catatan yang berada di depan adalah C kuadrat. Nah, berarti untuk nyari A juga sama, kita kurangi, tapi yang di depan juga C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, setelah ketemu rumus seperti ini, otomatis kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal, saya buat yang tidak sederhana, karena kalau saya tulis di sini 3 cm, ini 4 cm, pasti kalian sudah tahu bahwa C-nya adalah 5 dengan menggunakan triple Pitagoras. Nah, sekarang saya buat hal yang lain. Nah, ketika kita menghadapi soal-soal dimensi 3, itu biasanya kita tidak menemukan bilangan-bilangan yang normal, seperti 3, 4, 5 tadi. Jarang sekali. Biasanya kita menemukan soal 5 akar 2 dan 5 akar 3 sebagai sisi penyikunya. Kemudian kita diminta untuk mencari sisi miringnya. Saya namai di sini C. Nah, ketika kita mencari C, berarti kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Nah,
nanti akan saya berikan triknya. Nah, sekarang kita pakai teorema Pitagoras yang normal terlebih dahulu. Berarti untuk mencari C tadi, kita menggunakan akar, tanda di dalamnya adalah penjumlahan, kemudian kita jumlahkan hasil kuadratnya. Berarti 5 akar 2 dipangkatkan 2, ditambah 5 akar 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. Cara menghitungnya kita hitung satu-satu. 5 kita pangkatkan 2, berarti 25. Kemudian akar 2 kita pangkatkan 2, jadi akar 4 atau bisa kita tulis 2. Jadi kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian kita jumlahkan dengan, kita ulang lagi, ada 5, kita kuadratkan 25. Kemudian ada akar 3, kita kuadratkan hasilnya 3. Nah, ketemu hasilnya adalah 50 ditambah 75. Akar 50 ditambah 75 adalah akar 125. Nah, kalau kita nyari C, ketemu akar 125 itu belum sederhana. Harus kita sederhanakan dengan mengubah menjadi 25 kali 5 untuk akar 125. Kalau diubah menjadi misalkan yang lainnya, enggak apa-apa. Cuma apakah bisa salah satunya dikuadratkan di akar? Nah, itu harus kita pikirkan juga. Nah, akar 25 kali 5 berarti hasilnya adalah akar 25 adalah 5, tinggal 5 akar 5. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Pitagoras yang tidak normal. Nah, harapan saya ketika kalian sudah masuk di soal seperti ini, itu kalian langsung bisa menjawab nilai C-nya adalah 5 akar 5. Nah, sekarang perhatikan ke soal yang saya tulis ulang di bagian atas ini. Ketika saya punya segitiga siku-siku yang bagian bawah 5 akar 2, dan sisi penyiku yang bagian samping adalah 5 akar 3, harapannya kita bisa menemukan sisi miringnya adalah 5 akar 5. Nah, insya Allah kalian sudah bisa. Caranya adalah ketika di sini sisi penyikunya sudah sama-sama 5, kemudian untuk mencari sisi miringnya tinggal menjumlahkan akar. Berarti di sini tetap 5 akar 3 ditambah 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Adalah 5 akar 5. Oke, tadi kita sudah teorema Pitagoras untuk satu segitiga siku-siku. Nah, kita review lagi apa yang kita pelajari tadi. Kalau saya punya segitiga siku-siku, di sini 5 akar 2, ini 5 akar 3, pasti sisi miringnya adalah 5 akar 2 ditambah 3 atau 5 akar 5. Itu tadi yang A. Kemudian saya punya soal yang B. Andaikan saya punya di sini 3 akar 5, di sini 3 akar 7, berarti kita bisa mencari sisi penyiku yang lain dengan cara yang tadi. Karena di sini sama-sama 3, berarti kita bisa nuliskan di sini 3. Kemudian untuk akarnya kita lihat yang ditanyakan di sini adalah sisi penyiku. Artinya bukan kita tambah, tapi kita kurangi. Kalau tadi yang dicari adalah sisi miring, berarti kita tambah. Nah, kalau dikurangi, mana dikurangi yang mana? Ya, akar 7 sama akar 5. Berarti 7 dikurangi 5. Oke, lanjut ya. Biasanya kita menemukan soal Pitagoras atau soal mencari sisi penyiku atau sisi miring di segitiga siku-siku dengan bentuk bilangan yang lain. Ada juga yang tidak menggunakan akar, seperti bilangan berikut: 10 cm, penyiku yang lain adalah 15 cm. Nah, biasanya ciri-ciri dari soal-soal Pitagoras atau soal-soal dimensi 3 menggunakan bilangan-bilangan yang mirip di luar akar
kemudian mereka menggunakan akar seperti soal A dan B tadi. Atau ada soal-soal yang tanpa akar dan soal-soal tersebut merupakan atau terdapat bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan. Jadi contohnya di sini 10 dan 15 itu adalah bilangan kelipatan 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita coba dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti ketika di sini saya punya C, untuk mencari C kita bisa menggunakan akar 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kita tambah karena mencari sisi miring. Nah, kemudian kita hitung 10 kuadrat 100, 15 kuadrat 225. Kemudian akar 100 tambah 225, akar 300. Nah, ini juga belum selesai sampai sini, karena kita harus menyederhanakan akar 325. Nah, sama seperti tadi, kita cari pengali yang memang bisa diakar. Nah, ini bisa kita tulis 25 kali. Nah, kali berapa? Untuk mencari berapanya ini biasanya kita kesulitan. Nah, memakan waktu lama. Jadi nanti kita cari cara-cara yang lain supaya kita bisa mengerjakan Pythagoras dengan mudah. Nah, sekarang kalau 25 dikali berapa yang hasilnya 325, itu 25 kali 13. Nah, sekarang akar 25 adalah 5, akar 13 tidak ada, berarti tulis akar 13. Nah, berarti hasilnya C sama dengan 5 akar 13. Nah, sekarang masuk ke cara yang tidak normal di teorema Pythagoras. Nah, caranya saya gambar lagi di sini. Saya punya 10 cm di bagian alasnya, tingginya 15 cm, kemudian dicari C. Nah, caranya seperti ini. Karena bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan, berarti saya mencari faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 15. Wes, bahasa sederhananya, saya mencari sebuah yang dapat membagi 10 dan dapat membagi 15. Berarti di sini saya tulis 10 dan 15 dapat dibagi 5. Saya tulis di sini aja. 10 itu bisa dibagi 5, menghasilkan angka 2 dan angka 3. Kemudian untuk mencari C, kita tinggal menuliskan pembagi yang sudah kita gunakan tadi di depan akar. Nah, kemudian yang di dalam akar kita gunakan hasil baginya. Berarti angka 2 dan angka 3 kita kuadratkan. Karena yang dicari adalah sisi miring, berarti kita jumlahkan. Ketemu 5 akar 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, berarti ketemu 5 akar 13. Sudah sama. Dengan cara yang sama, kita pasti bisa mengerjakan soal berikut. Untuk segitiga siku-siku yang bawahnya atau alasnya 10 cm, kemudian di sininya 5 akar 13, berarti kita bisa mencari X di sini. Nah, caranya juga sama, karena di sini bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan. Kok bisa kelipatan? Yang kita lihat bukan akarnya, tapi bilangan di luar akar. 5 dan 10 itu merupakan bilangan kelipatan. Berarti kita tulis di sini 5 akar 13 dan 10 itu bisa dibagi dengan 5. Ketemu 5 akar 13 dibagi 5, yang kita bagi yang saja. Berarti ketemu 1 akar 13. 10 bagi 5 ketemu 2. Kemudian kita bisa mencari X seperti yang tadi. Pembaginya kita taruh di depan jadi 5. Kemudian yang di dalam akar berarti kita tulis akar 13 dan 2.
dikuadratkan, jangan lupa, karena yang kita cari adalah sisi penyiku, berarti yang di sini adalah pengurangan. Nah, kemudian kita hitung 5, akar 13 dipangkatkan 2, 13, 2 kuadrat dipangkatkan 2, 4, ketemu 5 akar, 13 kurangi 4, 9, akar 9 itu 3, hasilnya adalah 15.